Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan kali ini. Tema yang akan kita diskusikan pada kali ini adalah faktor-faktor penentu keselamatan dan kesehatan pekerja. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan terkait dengan dasar hukum pelaksanaan K3 di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini, apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi baik kejadian kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, termasuk bagi kita sebagai tenaga kesehatan ya, baik yang bekerja sebagai tenaga teknologi bank darah ya di PMI, kemudian di laboratorium, kemudian di sektor-sektor yang lain. Tentu kita harus paham faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kejadian kecelakaan kerja maupun kesehatan kerja. Faktor-faktor yang spesifik untuk laboratorium nanti akan ada pertemuan sendiri, jadi ini masih yang sifatnya umum, lebih ke pengenalan. Baik, kita lanjutkan. Nah, tujuan dari K3 ya, adalah yang pertama, melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja. Jadi tujuan dari diselenggarakannya kegiatan K3 di suatu instansi, baik instansi formal maupun non formal. Kalau formal maka menjadi kewajiban ya bagi instansi tersebut, contohnya industri, kemudian perkantoran yang tenaga kerjanya sudah di atas 50 orang, itu sudah wajib menerapkan K3. Sedangkan memang di industri-industri atau instansi non formal itu ada mekanisme sendiri. Pelaksanaan K3 itu di bawah pembinaan ataupun pengawasan dari Puskesmas dalam bentuk pos upaya kesehatan kerja atau pos UKK. Nah, tujuan dari kedua sistem tersebut, baik tadi yang formal pada sektor industri ataupun instansi formal, dengan yang non formal itu sama, ya, melindungi pekerja. Kenapa pekerja harus dilindungi? Karena ya tentunya supaya mereka dapat bekerja dengan selamat, aman, dan nyaman selama proses bekerja. Dan dengan menerapkan K3 ini, ya, tidak hanya pekerja, tetapi orang lain pun yang berada di tempat kerja tersebut juga dapat dilindungi atau terlindungi. Kemudian, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Tujuan yang kedua adalah menjamin sumber produksi, jadi bahan-bahan ataupun alat yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, ya, ini dinamakan sumber produksi, ini dapat dipergunakan secara aman serta efisien ya, dengan diterapkannya K3 ini. Kenapa? Ya karena nanti dalam kondisi aman, ya, seseorang bisa menggunakan secara lebih efisien, dalam artian dia tidak menimbulkan bahaya atau risiko sehingga tidak menambah biaya akibat penyakit ataupun kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga adalah menjamin prosesnya, ya. Proses dari produksi produk tersebut atau jasa tersebut. Kalau kita di tenaga kesehatan, selain produk ya, lebih ke jasa ya. Jadi menjamin proses. Prosesnya itu aman, baik bagi kita sebagai tenaga kesehatan yang menjalankan, maupun klien atau pasien yang akan mendapatkan layanan dari kita. Ya. Maka konteks K3 ini sudah berkembang di konteks rumah sakit ya, K3 rumah sakit maupun di K3 di perkantoran-perkantoran. Baik berkaitan dengan proses pelaksanaan suatu jasa ya kalau di kesehatan maupun di lingkungannya ya. Bisa kita temui di berbagai ruangan atau perkantoran seperti di naik perkantoran yang naik ke lantai 2, lantai 3 itu sudah kita temui
tanda panah ya, yang kiri naik ke atas, yang kanan panahnya ke bawah. Itu bagian dari penerapan K3 ya. Kenapa harus dikasih tanda panah? Itu ada maknanya ya. Mungkin saya jelaskan secara singkat. Kalau untuk naik itu di kiri, kalau turun kanan. Kenapa seperti itu? Ya. Ini untuk antisipasi ketika ya, terjadi suatu bencana baik gempa ataupun kebakaran, evakuasinya lebih mudah ya. Evakuasinya lebih mudah karena orang sudah terbiasa. Sehingga nanti kalau terjadi kebakaran misalnya, orang akan jalan lewat kiri, kemudian tenaga pemadam kebakarannya turun lewat sebelah kanan ya kalau dari bawah lihatnya ya. Kalau di atas kan kiri ya. Nah, sedangkan pemadam kebakaran mengikuti arah panah ke atas. Itu untuk membiasakan. Jadi dengan adanya K3 ini, satu melindungi pekerja dan orang lain, ya. Yang kedua menjamin agar bahan atau sumber produksi ya, itu aman dan efisien. Ya. Yang ketiga adalah menjamin prosesnya itu supaya berjalan dengan lancar. Oke, kita lanjutkan. Fokus dari pelaksanaan K3 itu ada dua. Ya. Fokusnya ada dua. Yang pertama adalah pencegahan kecelakaan kerja. Yang kedua pencegahan penyakit akibat kerja. Bedanya apa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja? Pada kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang menyebabkan seseorang mengalami luka ataupun traumatik ya, kondisi traumatik yang sifatnya insidental. Dalam artian ini kejadian cepat, kejadian sesaat. Ini kecelakaan kerja. Sedangkan penyakit akibat kerja merupakan penyakit-penyakit yang diakibatkan dari proses akumulasi bekerja ya, dalam kurun waktu tertentu. Ini penyakit akibat kerja. Nah, pembedanya adalah lainnya maksudnya kecelakaan kerja ini sifatnya langsung, ya, berdampak langsung pada si pekerja. Contohnya kalau kita di laboratorium, ya, misalkan ketumpahan suatu zat kimia, ya, ketumpahan suatu zat kimia, maka ini sifatnya adalah kecelakaan kerja karena harus segera ditangani, ditolong, ya, jika perlu dibawa ke rumah sakit. Ini kecelakaan kerja. Sedangkan penyakit akibat kerja pada laboratorium misalkan, paparan dari uap misalkan zat kimia yang tidak berdampak seketika tetapi jangka panjang ya. Orang yang menghirup zat-zat tertentu misalkan sedikit demi sedikit kemudian berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, lama-kelamaan akan berefek pada organ pernafasannya. Nah, dampak pada organ pernafasan ini yang jangka panjang ini dinamakan sebagai penyakit akibat kerja. Nah, ini pengertiannya ya. Kecelakaan kerja tadi suatu kejadian yang tidak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dapat menimbulkan kerugian harta benda dan korban ya. Jadi kejadian yang tak terduga, mendadak gitu ya. Tidak dikehendaki dalam suatu proses sehingga mengacaukan suatu proses aktivitas yang dapat menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa. Sedangkan penyakit akibat kerja adalah penyakit yang timbul kaitannya dengan hubungan kerja atau pekerjaan. Ruang lingkup menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya, ruang lingkup K3 itu ada 3 ya. Yang pertama adalah tempat kerja. Yang kedua sumber bahaya. Yang ketiga tenaga kerja. Nah ini penjelasannya satu persatu ya. Tempat kerja adalah suatu tempat yang digunakan untuk kegiatan atau proses usaha tersebut. Ya. Bisa industri, bisa kalau UKM
usaha kecil menengah ya berarti di toko-toko ataupun di perkantoran ya. Kalau kantor berarti instansi kantor, maka tempat kerjanya adalah di kantor. Kalau tenaga laboratorium ataupun tenaga bank darah ya berarti di laboratorium bank darah atau di eh, laboratorium bank darah PMI ya mungkin atau rumah sakit. Nah ini tempat kerjanya ataupun tempat lain yang sesuai dengan pekerjaan eh, teknologi bank darah tersebut. Maka ini dinamakan sebagai tempat kerja. Ya. Kemudian tenaga kerja adalah tenaga atau orang yang melakukan pekerjaan untuk keperluan proses usaha tersebut. Nah, tenaga kerja ini di dalam suatu proses kerja atau industri ya, berbeda-beda tentunya. Apa maknanya berbeda-beda? Dalam suatu proses menghasilkan produk atau jasa, ada beberapa tenaga yang memiliki risiko yang berbeda-beda. Tergantung di mana dia ditempatkan, tergantung dia mendapatkan ataupun di jenis pekerjaan yang mana. Contohnya di suatu ya kita ambil langsung contoh ya mungkin di teknologi bank darah ada yang sebagai pelaksana langsung ya yang melakukan pengambilan darah di lapangan ya. Kemudian ada yang bekerja di laboratoriumnya ya untuk pengecekan kualitas darah, kemudian kandungan darahnya untuk memisahkan ya menjadi PRC ataupun jenis produk lainnya ya. Kemudian ada ya pengecekan ini apakah ada HIV/AIDS-nya atau ada hepatitisnya pada darah. Ini tentunya berbeda. Orang-orang yang bekerja di lapangan tadi yang mengambil darah dengan yang di laboratorium ataupun petugas yang bagian yang menyiapkan, menyimpan, ya, bagian yang menyimpan ataupun tugas administrasi di kantor tersebut, ya. Karena di PMI kan tidak semuanya tenaganya adalah tenaga lulusan dari pendidikan teknologi bank darah ya, tentunya ada bagian adminnya. Ini juga beda eh, jenis pekerjaannya. Kemudian bagian yang memberikan darah ke pasien, itu contohnya perawatnya. Ini juga akan berbeda risiko baik kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerjanya. Nah, ini disebut sebagai tenaga kerja. Orang yang melakukan suatu pekerjaan untuk keperluan proses usaha atau produksi tersebut, baik produksi barang ataupun jasa. Yang ketiga adalah sumber bahaya. Berpotensi yaitu ya, berpotensi sebagai penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ini dinamakan sumber bahaya. Segala sesuatu baik bahan ataupun aktivitas yang dapat menyebabkan atau berpotensi menjadi penyebab kecelakaan dan atau penyakit akibat kerja. Ya. Jadi bisa dua-duanya. Ya. Suatu proses produksi baik jasa atau barang itu bisa menjadi penyebab dua hal, penyebab kecelakaan dan penyebab penyakit. Bisa salah satu, ya, salah satu atau dua-duanya sekaligus. Kalau salah satu ya dia penyebab KK saja, kecelakaan kerja saja atau PAK saja, penyakit akibat kerja saja. Tapi kalau bersamaan suatu proses produksi ya, menyebabkan risiko keduanya sekaligus itu juga bisa. Ya, kecelakaan kerja sekaligus penyakit akibat kerja. Nah, ini yang harus kita kenali, tempat kerja, tenaga kerja, dan sumber bahaya. Tempat kerja, kita jelaskan. Adanya usaha, baik usaha yang bersifat ekonomi maupun sosial. Ya, jadi usaha itu tidak harus laba, tapi ada juga yang nirlaba. Jadi usaha yang tidak mencari keuntungan, tetapi lebih bersifat sosial. Kemudian adanya tenaga kerja
yang bekerja di dalamnya baik secara terus-menerus maupun hanya sewaktu-waktu, ya. Jadi ada tenaga tetap, ada yang tidak tetap atau biasa disebut part-timer, ya, ataupun outsourcing, ya. Itu tenaga ataupun tenaga kontrak, ya. Itu yang disebut tenaga kerja. Tenaga tetap dan tidak tetap. Kemudian adanya sumber bahaya di tempat kerja. Apakah di setiap tempat kerja selalu ada sumber bahaya? Ya, mestinya ada. Ya. Seringan atau semudah apapun pekerjaan, mestinya tetap ada risiko baik kecelakaan kerja ataupun eh, penyakit akibat kerja. Ya. Contohnya, ya kita di depan komputer saja ataupun main handphone saja, itu juga bisa terjadi kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja, ya. Kalau main handphone kelamaan ya bisa PAK-nya, ya, masalah penglihatan, kemudian pada jari-jari, ya, terjadi kekakuan ataupun nyeri. Sedangkan kecelakaan kerjanya ya main HP kok kecelakaan kerja. Ya kecelakaan akibat main handphonenya adalah dia pegang handphone kemudian tidak waspada, ya, akhirnya mengalami suatu kecelakaan. Itu bisa dikatakan sebagai kecelakaan kerja. Tapi kalau ini contoh saja loh ya. Kalau konteks pekerjaan tentunya tidak ada, ya. Kecelakaan kerja akibat megang handphone, nah itu dia tidak dijamin malahan, ya. Tidak bisa diasuransikan karena dia lalai, lalai bukan bukan karena proses pekerjaan beneran. Ini contoh kalau orang kerjanya main HP saja. Sebagai contoh saja, ya. Kalau aslinya ya orang bekerja main HP ya tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan kerja, itu malah dianggap kelalaian. Kemudian pendekatan ketiga, ya, pendekatan ketiga itu ada pendekatan hukum, kemudian pendekatan kemanusiaan, pendekatan ekonomi, filosofi dan keilmuan. Ya. Pada pendekatan hukum, ya, K3 merupakan ketentuan perundang-undangan sehingga sifatnya wajib dilaksanakan, ya. Karena suatu aktivitas atau kegiatan yang telah diatur oleh undang-undang sehingga tidak ada alasan bagi suatu industri ataupun usaha untuk abai atau tidak melaksanakan ketentuan ini, ya. Pelanggaran terhadap K3 dapat dikenakan sanksi, ya, sanksi pidana baik denda atau kurungan. Ya. Termasuk juga ada sanksi penutupan usaha. Jadi tidak hanya sanksi pidana saja. Pidana biasanya kalau sampai terjadi kecelakaan kerja, ya. Kecelakaan kerja yang menyebabkan, ya, kehilangan nyawa, nah itu biasanya arahnya akan ke pidana, ya. Itu kalau memang kelalaian dari pemilik industri. Jadi memang ada risiko juga kita, ya. Kalau Anda punya usaha ataupun suatu proses produksi yang tidak menerapkan K3 di situ, kemudian tenaga kerjanya ada yang mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan meninggal dunia, ya. Ini bisa dipidana. Tetapi kalau memang prosesnya ternyata memang kesalahannya adalah di tenaga kerjanya, ya, yang tidak mau mematuhi peraturan ataupun prosedur-prosedur yang sudah dibuat di perusahaan tersebut, APD tidak digunakan, SOP tidak ditepati, maka ini menjadi kesalahan individu pekerja tersebut, ya. Nah, maka harus kita sadari dan kita pahami, ya, selama kita bekerja, apakah kita sudah mengikuti protap-protap yang ada, prosedur-prosedur yang ada di tempat kita bekerja atau belum, ya. Kemudian apakah lingkungan kita sudah aman, ya, sudah menerapkan K3 atau belum, ya. Kalau tadi kita tidak mengikuti protap atau prosedur itu kesalahan kita. Jadi kalau tempat kerja kita sudah ada, kemudian kita melanggar, maka kesalahannya pada diri kita, ya. Maka
Nanti ketika terjadi sesuatu, klaim ya, klaim asuransi kecelakaan kerjanya bisa lebih rumit ya, karena kita tidak mematuhi prosedur. Tapi kalau sudah mematuhi prosedur kemudian namanya celaka ya, tidak diinginkan tadi, tidak diinginkan kok terjadi ya, bagian dari pekerjaan kita, maka itu akan ada asuransinya ya. Bisa ada harganya ya. Mohon maaf bukan materi tapi kita akan dijamin ya, baik untuk pengobatannya maupun ganti rugi jika kehilangan suatu organ. Itu sudah diatur di undang-undang ya. Kemudian secara hukum tujuannya adalah untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain ya, tadi sudah dijelaskan di depan, aset dan lingkungan hidup. Jadi selain tenaga kerja, orang lain juga aset perusahaan. Ya, ini secara hukum aset perusahaan ya, dan lingkungan hidup itu juga terjamin dengan adanya K3 ini. Kemudian pendekatan kemanusiaan. Setelah pendekatan hukum, pendekatan kemanusiaan. Jadi kita melihat K3 ini pentingnya untuk diterapkan itu dengan sisi kemanusiaan. Ya. Kenapa harus diterapkan K3? Ya, karena jika terjadi kecelakaan kerja, ya, yang menderita itu tidak hanya korban. Yang menderita itu tidak hanya si tenaga kerja tersebut, tetapi juga keluarganya. Juga keluarganya. Termasuk juga pemilik usaha itu juga rugi. Ya. Nah, ini pendekatan kemanusiaan, pendekatan ke orangnya. Jadi kalau tidak diterapkan, ya, orangnya celaka, maka kasihan ya, si pekerja tersebut tidak bekerja, ya, kemudian keluarganya juga tidak mendapatkan income. Tetapi kalau K3 diterapkan, ya, kemudian terjadi suatu kecelakaan, maka orang tersebut akan dijamin ya oleh asuransi kecelakaan kerja jika didaftarkan oleh perusahaan tentunya ya. Nah, apakah asuransi kecelakaan kerja ini wajib? Ya, wajib bagi perusahaan untuk menerapkannya ya, dengan ada kriteria-kriteria ya. Kriteria terakhir tenaga kerja yang minimal 15 orang itu sudah wajib memberikan asuransi ya, baik BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan seperti jaminan hari tua dan kecelakaan kerja ya. Ini tentunya ada prosentase dari pegawai, ada prosentase dari pemilik usaha. Nah, ini pendekatannya, sehingga penting sekali untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja ini. Kemudian selain pekerjanya dan keluarganya, juga K3 ini dapat melindungi masyarakat sekitar. Gambarannya gimana? Kalau menerapkan K3 di suatu industri, kita tidak hanya melihat pekerja ya, tetapi juga lingkungan industrinya. Contohlah eh, industri di ya ini instansi gitu ya. Instansi kalau industri sebenarnya contohnya banyak ya seperti nanti cerobong asap, kemudian pembuangan limbah ke sungai ya ini. Nah, sedangkan di pengelolaan darah sendiri ya, misalkan menghasilkan suatu limbah ya, kemana limbah ini akan dibuang? Ya, limbah yang berisiko infeksius ya, B3. Nah, limbah-limbah ini di mana buangnya? Ini penting ya. Ini bagian dari K3 ya. Kalau dibuang sembarangan, ya, maka masyarakat di sekitar lokasi usaha tersebut akan berisiko ya terkena penyakit infeksius tadi. Ya, penyakit-penyakit infeksius tadi. Bagaimana cara memusnahkannya? Kalau tidak bisa mengelola sendiri berarti harus kerjasama dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang penanganan limbah medis ya. Di Indonesia banyak ini.
perusahaan-perusahaan seperti ini yang punya pemusnah atau insinerator ya. Ini untuk memusnahkan limbah-limbah B3. Nah, yang ketiga adalah K3 bagian dari HAM. Cara pandang kemanusiaannya adalah K3 ini, kesehatan dan keselamatan pekerja ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Maka harus dihargai dan dijamin. Yang ketiga adalah pendekatan ekonomi, hukum, jadi kemudian kemanusiaan, pendekatan ekonomi. Ekonomi tentunya satu bagi pengusahanya ya. K3 kan mencegah kerugian. Kalau tenaga kerja pada sehat, ya tidak pernah terjadi kecelakaan kerja, maka akan mendapatkan brand image yang positif. Perusahaan-perusahaan besar yang investornya dari luar negeri, mereka itu sangat concern sekali dengan K3 ini. Mereka mengupayakan untuk zero accident, ya. Artinya kecelakaan nol, nol kecelakaan. Itu sangat luar biasa bagi mereka. Ya. Semakin tinggi accident-nya, kecelakaannya, ya, maka investor-investor yang menanamkan saham atau investor baru yang mau menanamkan saham akan pikir-pikir ya, oh ternyata perusahaan ini tidak safety, tidak aman. Risikonya besar. Apa? Ya risiko produknya di blacklist oleh suatu negara atau perusahaan lain yang sebagai konsumen. Ya. Bahkan kalau angka accident-nya, kecelakaannya sangat tinggi, bisa ditutup oleh pemerintah. Kan rugi bagi investor ya. Perusahaan baru jalan, kecelakaannya tinggi atau penyakit akibat kerjanya tinggi, ditutup pemerintah. Lah kan investornya belum balik modal, maka akan rugi. Sehingga apa? Perusahaan-perusahaan besar itu sangat menjaga supaya zero accident atau tidak ada kecelakaan. Dan kita juga berharap seperti itu. Di layanan kesehatan, ya, termasuk bank darah, ya, diupayakan untuk zero accident, ya, nol kecelakaan kerja. Supaya apa? Supaya ya pekerjanya dapat bekerja dengan nyaman, ya, aman, kemudian produktif. Nah, ini mencegah kerugian. Tadi ya, perusahaan akan untung karena pekerjanya tidak ada yang sakit atau tidak ada yang celaka. Dampaknya produktivitas dari pekerja akan meningkat. Kenapa? Mereka senang kalau mau kerja happy. Ya. Kenapa? Pekerjaannya aman, nyaman, ya. Kemudian tidak ada kewaspasan, ya, rasa was-was akan berdampak pada produktivitas. Termasuk hasil dari jasa atau produk yang dihasilkan juga meningkat, dampaknya income-nya juga akan meningkat. Nah, kemudian ya, K3 secara filosofi merupakan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja, ya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi secara cara pandang atau work view, ya, filosofinya K3 ini adalah untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan dari tenaga kerja tersebut, ya, supaya tetap utuh, ya, tidak terjadi kehilangan, ya, ataupun kecacatan. Secara keilmuan, K3 merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, ya, pencemaran, serta penyakit dan lain-lain. Jadi ilmu untuk mencegah, ya. K3 ini adalah ilmu untuk mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain-lain. Diringkas jadi 2 tadi ya, mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja. Aspek dari penerapan K3 yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan itu bisa dengan pemasangan, pemakaian atau perawatan ya. Pemasangan ya berarti dalam rangka untuk mencegah terjadinya sesuatu ya, jadi dipasangkan. Ya, kalau di rumah sakit pasien supaya nggak jatuh pasang setril ya, pinggirannya itu supaya tidak gelundung, gelundung itu apa ya? Bahasa Jawa, bahasa Indonesianya biar tidak ya terjatuh karena berguling ya di tempat tidur. Kalau di ya instansi misalkan ya, ada papan peringatan awas licin. Misalkan lantainya pas basah berarti awas licin atau ada logo ya. Air di situ genangan air. Ini contoh pemasangan. Kemudian pemakaian ya. Pemakaian contohnya adalah alat-alat pelindung diri. Ya. Bisa Google kalau di bank darah yang mungkin kaitannya dengan perlindungan penggunaan APD sarung tangan, kacamata atau goggles, ya. Kemudian penggunaan apa ini kelemek ya, kemudian sepatu boot, masker ya. Ini contoh pemakaian. Sedangkan perawatan ya berarti ya perawatan terhadap alat-alat, fasilitas supaya tidak rusak, ya, tidak karatan. Pengendalian ya, administratif itu berarti penggunaan prosedur, ya, penggunaan prosedur untuk mengendalikan kecelakaan kerja. Kemudian harus ada legalitas, ya, jadi prosesnya harus benar, legal, ada izinnya. Kenapa harus legal? Karena pada saat suatu industri atau instansi memiliki legalitas, berarti dia atau instansi tersebut itu sudah lolos pemeriksaan awal dari ya, Dinas Tenaga Kerja. Ya. Kenapa? Karena pada saat pengajuan izin itu akan diperiksa. Diperiksa lingkungannya, kebisingan, kualitas udara, ya. Kemudian kualitas air di situ. Ya. Apakah ada bakterinya atau tidak, E. coli-nya tinggi atau tidak, zat besinya tinggi atau tidak, ya. Kemudian kualitas airnya, kualitas udaranya bagus atau tidak, itu akan diukur. Diukur untuk mengajukan perizinan. Sehingga instansi yang punya izin legal tentunya sudah memenuhi syarat lolos ya, syarat lolos dari Dinas Perizinan yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian adanya standarisasi dan sertifikasi. Standarisasi pekerjaan, sertifikasi keahlian bagi tenaga kerjanya. Nah, identifikasi bahaya. Sebelum memulai suatu pekerjaan, harus dilakukan identifikasi bahaya guna mengetahui potensi dalam setiap pekerjaan atau proses pekerjaan. Jadi sebelum kita bekerja, maka kita harus mengidentifikasi dulu. Saya kerjanya apa? Oh, saya job desk-nya A, B, C, D, E. Nah, saya harus bisa mengidentifikasi di A ini risiko bahayanya apa, di pekerjaan B. Pekerjaan itu maksudnya proses ya. Kita sebagai perawat, misalkan saya perawat. Kemudian Bapak Ibu atau Mas Mbak ya sebagai tenaga teknologi bank darah. Ya. Masing-masing identifikasi. Ini kan identitas pekerjaan. Ya. Lah jenis pekerjaan yang dilakukan ini namanya setiap proses, satu proses. Ya. Mengambil darah sampai dari menyiapkan, kemudian mengambil, kemudian menyimpan itu satu proses. Ya. Kemudian disimpan, ya itu satu proses. Ya. Satu proses pekerjaan.
Nah, kita harus bisa mengidentifikasi dalam satu proses ini dari awal sampai selesai, ya, adakah risiko bahaya, baik risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja maupun menyebabkan penyakit akibat kerja tadi. Nah, setelah kita tahu, maka kita harus mengetahui proses atau level pengendaliannya seperti apa. Ya, nanti akan kita pelajari 5 level pengendalian ya, kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Ya, ada 5 level ya. Ya, nanti lebih jelasnya di belakang. Kemudian identifikasi bahaya dilakukan bersama dengan pengawas pekerjaan dan safety department. Kalau di instansi Bapak Ibu atau Mas Mbak ya, ketika bekerja ada bagian K3-nya atau safety department atau departemen kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut unit K3. Kalau ada maka kita minta identifikasi. Pekerjaan kami, pekerjaan saya apa? List dari risiko kecelakaan kerja dan PHK-nya apa. Supaya kita bekerja tahu untuk antisipatif. Kemudian semua hasil identifikasi bahaya harus didokumentasikan dengan baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Nah, setelah tahu dalam bentuk catatan tadi list dari risiko, list risiko, maka daftar risiko ini harus menjadi pedoman dalam setiap kegiatan. Di setiap kegiatan. Baik ya, penggunaan APD ataupun level pengendalian yang lain. Ya, supaya punya gambaran saya jelaskan dulu. Ada 5 level pengendalian dalam K3. Yang pertama adalah menghilangkan, ya, eliminasi. Menghilangkan apa? Menghilangkan sumber bahaya. Sumbernya ya, bukan bahayanya. Sumber bahaya. Kalau sumbernya hilang, bahayanya hilang. Nah, ini dihilangkan. Tetapi tidak semua pekerjaan bisa eliminasi ini. Contohnya apa? Kita ambil contoh di teknologi bank darah, di laboratorium lah. Sumber bahayanya apa? Misalkan kebakaran. Sumber bahayanya apa? Kebakaran. Pada saat apa? Proses ya, memanaskan atau membakar suatu zat. Bisa tidak dieliminasi dengan dengan dihilangkan proses membakar itu? Bisa enggak? Tidak bisa. Karena untuk mendapatkan suatu reaksi harus tetap dipanaskan dengan api. Ya. Maka eliminasinya tidak tercapai atau tidak bisa dilakukan. Maka turun di level kedua, yaitu level eh, suplemen, pengganti. Pokoknya intinya pengganti ya, bahasa Inggrisnya apa? Substitusi, substitusi. Ya. Yang kedua itu substitusi. Nah, ada enggak tadi yang pertama tadi ya, eliminasi. Bahaya yang bisa dieliminasi ada enggak? Bisa. Di laboratorium misalkan ternyata ada kaca pecah. Ya. Jadi preparat ataupun gelas reaksi yang pecah, jatuh pecah. Ini kan sumber bahaya. Ya. Bisa enggak dieliminasi? Bisa, tinggal dibuang ya. Daripada Anda pakai sepatu boot, mending dibuang sumber bahayanya. Ya, ini berarti eliminasi bisa. Selesai masalahnya. Gitu ya. Jadi baru level pertama sudah selesai. Nah, kalau yang api tadi tidak bisa, ya, maka harus substitusi. Bisa enggak api ini diganti pemanas yang tidak pakai api? Ya, sistemnya kayak oven lah misalkan ya. Jadi suatu alat misalkan ya, bisa memanaskan kompor listrik misalkan ya. Kompor listrik kan nggak pakai api ya, konduksi ya. Nah, bisa nggak pakai alat itu? Kalau bisa berarti tersubstitusi ya. Jadi problemnya selesai. Tapi harus beli alat baru gitu ya. Resikonya harus mengeluarkan uang beli alat baru. Ini substitusi ya. Ternyata selesai.
Kalau tidak selesai disubstitusi ternyata nggak bisa Pak, harus tetap pakai api. Ya, substitusinya nggak ada. Maka level ketiga, ya, modifikasi teknik atau dari proses modifikasi alat. Bisa enggak alat itu kompornya yang kompor gitu ya. Pokoknya alat yang ada apinya itu samping-sampingnya ditutup supaya tidak berisiko terjadi kebakaran. Kalau bisa berarti di level 3 modifikasi teknis ini selesai. Kalau bisa ya. Nah, modifikasi teknis itu bukan menjadi kewenangan kita, tenaga kesehatan, ya belum tentu kita bisa. Ini harus kolaborasi dengan orang-orang engineering ya. Ya, menggunakan jasa mereka, bisa enggak alat ini ditutup samping-sampingnya? Oh bisa, berarti selesai, problem teratasi. Kalau belum bisa, ternyata tidak bisa juga dimodifikasi, nanti apinya mati ya. Karena api juga butuh oksigen. Maka masuk ke level keempat, yaitu administratif. Prosedur-prosedurnya ya, diatur. Ya. Laboratoriumnya yang membutuhkan api berarti di tempat yang jendelanya boleh terbuka, ya. Jangan ada AC-nya. Ini administratif. Prosedurnya harus menggunakan alat pelindung, menggunakan ya, ada urut-urutannya yang benar penggunaannya ya. Tidak boleh menggunakan misalkan bensin ya, harus menggunakan spiritus, minyak tanah misalkan. Nah, itu di administrasi. Kalau administrasi tidak bisa juga berarti baru level terakhir yaitu APD. Selama proses tadi pembakaran suatu enzim atau bahan kimia, maka harus menggunakan APD. Jadi APD ini level terakhir sebenarnya di pengendalian kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Oke. Jadi jangan bangga kalau kita bekerja itu pakai APD. Ya. Berarti belum ada upaya nomor 1 tadi, level 1 sampai level 4. APD itu terakhir. Ya. Kalau level 1 sampai level 4 bisa dilaksanakan, APD itu bisa diminimalkan. Ya. Tadi banyak pecahan. Maka kita tidak membutuhkan, misalkan pekerjanya ada 5, tidak harus semuanya beli sepatu bot. Satu saja yang membersihkan. Ya. Tapi kalau kita fokusnya APD, ada pecahan kaca, berarti 5 orang dibelikan sepatu boot semua biar tidak terkena pecahan kaca. Ini kalau fokusnya di APD-nya. Tapi kalau level 4 level di atasnya dilakukan eliminasi tadi ya, berarti hanya cukup satu sepatu boot. Itu perbedaannya. Nah, di dalam melaksanakan K3 di laboratorium ya, ataupun di pekerjaan sebagai teknolog bank darah ya, tentu 5 level pengendalian ini juga perlu dilakukan ya, sehingga APD-nya tidak berlebihan ya, karena ada 5 level. Nah, nanti akan ada pertemuannya sendiri yang lebih jelas ya. Kemudian penentuan faktor risiko. Ya, faktor risiko yang berbahaya bagi yang menjadi penyebab kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah sifat pekerjaan. Apa itu sifat pekerjaan? Ya, pekerjaannya sesuai atau tidak. Ya, sifatnya pekerjaannya ini mengandung unsur bahaya atau tidak. Ini sifat pekerjaan. Kalau orang kantoran, ya, minim secara risiko ya, tetapi tetap ada karena dia hanya bekerja di depan komputer, ya, duduk di depan komputer. Bukan berarti tidak ada ya PAK maupun KAK-nya. Tetapi lebih tinggi orang yang bekerja di lapangan, ya, termasuk tenaga kesehatan. Perawat yang bekerja di kantoran dengan perawat yang bekerja di rumah sakit sebagai direct care, pemberi layanan langsung, dibandingkan dengan educator atau pendidik, tentunya risikonya berbeda. Ya. Sama juga dengan teknolog bank darah, ya, yang bekerja di eh, langsung di laboratoriumnya, ya, di dalam kantor, tetapi bagian yang pengolahannya
dengan yang bagian pengambilan darah ya, itu akan berbeda sifat bahaya dari pekerjaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lokasi. Jadi lingkungan. Lingkungan dari pekerjaan itu juga berisiko beda. Ya. Ada yang risikonya tinggi, menengah, sampai yang paling rendah. Itu lokasi juga. Ini ada bahayanya berbeda-beda. Potensi bahaya di tempat kerja. Nah, identifikasi ya, bahayanya apa? Nanti akan kita kenal hazard. Bahaya, potensi bahaya ada hazard ya, ada fisika, ada kimia, ya, ada biologis, ya, ada ergonomis sampai psikologis dan sosial. Ya, itu hazard di tempat kerja. Jadi bahaya-bahaya yang sifatnya fisika seperti kebisingan, kemudian silaunya cahaya atau malah gelap, ya. Kemudian lantai licin, ya. Ini merupakan potensi-potensi bahaya fisika. Ini nanti akan kita kenalkan. Kemudian potensi atau kualifikasi kontraktor. Ya. Jadi ada pekerjanya atau kita bekerja itu qualified atau tidak untuk melakukan pekerjaan itu. Ketika kita mendapatkan suatu pekerjaan, melakukan pekerjaan tapi tidak punya kualifikasi, baik bukan bagian dari pendidikan kita ataupun belum pernah pelatihan, ya, maka potensi bahayanya juga lebih tinggi. Ya. Bayangkan kalau misalnya Bapak, Ibu atau Mas Mbak ya, pendidikannya teknologi bank darah, ternyata di suatu saat dapat pekerjaan ya, mohon maaf, mungkin dapat pekerjaan yang tidak sesuai, ya, naik ke ketinggian, ya, padahal tidak ada keterampilan itu, ya, maka akan apa? Bahayanya lebih tinggi, gitu ya, bahayanya lebih besar. Ya. Termasuk orang yang tidak pendidikannya tidak sesuai ya, kemudian melakukan pengambilan darah, ya, misalkan dia belum pernah sekolah tentang teknologi bank darah, ikut-ikutan donor darah tapi mengambil darah, misalkan, maka ini risikonya akan sangat besar. Nah, ini kualifikasi. Kemudian lamanya pekerjaan, seberapa lama seseorang tersebut terpapar bahaya, ini akan meningkatkan risiko. Maka dari pemerintah itu sudah memberikan acuan ya, dalam 1 minggu 40 jam maksimalnya. Kurang lebih bagus ya, kurang lebih bagus. Tapi dalam 1 minggu ya 40 sampai 42 jam lama kerja. Berarti seharinya antara 7 sampai 8 jam. Ya, tergantung 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Ini paparannya. Tapi tidak harus selalu begitu, tergantung dari potensi bahayanya tadi. Kalau kita bekerja di tempat yang bahayanya besar seperti di tempat radioaktif misalkan ya, sejawat kita yang radiografer, ya, maka dia akan ada jam kerja yang berbeda. Akan ada jam kerja yang berbeda dengan kita. Sesuai dengan hitungan seberapa normalnya ya, orang terpapar radioaktif per minggu, per bulan, atau bahkan hitungannya per hari. Ya, misalkan seperti itu akan mempengaruhi jam kerjanya. Kemudian pengalaman dan keahlian. Ya, pengalaman. Ya, selain kualifikasi dari pendidikan atau pelatihan, maka juga dari pengalaman dan keahlian. Nah, analisis kecelakaan kerja bertujuan untuk menemukan faktor penyebab. Ya, kita sebagai tenaga kerja, tenaga kesehatan, ya, mungkin ada yang bekerja di bidang K3, maka harus bisa melakukan analisa kecelakaan kerja. Kalau di instansi kita bekerja kok tidak ada tenaga K3-nya, setidaknya kita sebagai tenaga kesehatan pernah mendapatkan perkuliahan ya tentang K3. Ya. Tenaga kesehatan sekarang sudah wajib ya, menerapkan K3.
termasuk di rumah sakit ya. Ada sistem K3 rumah sakit. Nah, salah satu yang harus kita pahami adalah kecelakaan kerja berupa analisanya. Analisa bertujuan untuk menemukan penyebab utama dan menentukan pencegahan. Jadi dengan menganalisis kita akan tahu problem sumbernya apa, sumber penyebab utama dari suatu kecelakaan atau penyakit akibat kerja itu apa. Kemudian kita harus tahu cara pencegahannya dari 5 level pengendalian tadi. Pencegahan tidak berarti langsung APD loh ya. Ada 5 level tadi. Ya. Nah ini disebut pencegahannya. Baik orangnya ya, maupun sumbernya lingkungan ya berarti lingkungan yang harus dikendalikan. Nah, akibat dari kecelakaan apa? Ya, korban meninggal, luka berat, luka ringan. Ini bagi manusianya. Secara material, kalau terjadi kecelakaan kerja bisa bangunannya yang rusak, peralatannya yang rusak, bahan bakunya rusak, bahan setengah jadinya rusak, atau malah produknya juga rusak. Ya. Kalau jasa, ya, nama baik instansinya juga rusak. Oh ternyata di klinik A itu kualitasnya jelek karena terjadi kecelakaan kerja. Baik berdampak ke tenaga kesehatannya, nakesnya, atau bahkan ke pasiennya. Ini akan mempengaruhi. Ya. Kemudian kerugian waktu, karena orang yang tadi kecelakaan kerja, dia akan kehilangan waktu bekerja. Rugi bagi dirinya maupun rugi bagi perusahaannya. Kemudian sumber kecelakaan, ya, itu bisa mesin, penggerak, lift, pesawat, angkat, konveyor ya. Ini kalau di industri besar seperti ini ya contohnya ya. Bahan kimia, debu, listrik, ya, perkakas, tangan, radiasi, faktor lingkungan, binatang ya. Biasa di sumber health hazard ya, atau sumber bahaya kesehatan. Ya. Kalau kita health hazard, hazard ya, bahaya. Nah, nanti kita perjelas di perkuliahan lain. Kemudian tipe kecelakaannya. Tipe kecelakaan ya bisa terbentur, kejeduk ya kalau Jawanya, terbentur, kepukul, kemudian terjepit ya, tertangkap pada atau dalam atau di antara bisa dikatakan terjepit lah. Jatuh, tergelincir, terkena paparan, terhisap, kesetrum ya, dan lain sebagainya. Kondisi bahaya. Kalau tadi tipe kecelakaan, sekarang kondisi bahaya, yaitu pengamanan tidak sempurna ya. Orang bekerja di ketinggian tapi tidak pakai seat belt. Nah, ini tali pengamannya. Kok seat belt? Ada tali ya, tali pengaman lah gampangnya. Kemudian peralatan yang tidak seharusnya. Jadi bekerja ini harusnya menggunakan alat A standarnya ya. Ternyata kelupaan atau tidak ada, tidak tersedia. Kemudian diganti B yang jelas-jelas beda fungsi dan penggunaannya. Maka ini bisa menjadi hal yang berbahaya. Kemudian prosesnya yang cacat atau tidak sempurna. Prosedur yang tidak aman, penerangan tidak aman, ya, iklim kerja yang tidak aman, ya, tenaga tekanan udara yang tidak aman, adanya getaran yang berbahaya, pakaian yang tidak aman, dan bahaya lainnya. Ya. Prosedur yang tidak aman ini berarti masuk kategori ya, perilaku atau tindakan aturan di dalam perusahaan. Penerangan ini berarti hazard fisik, iklim kerja juga fisik, tekanan udara, getaran juga fisik, ini yang kimia dan biologi belum ada. Mungkin nanti kita berikan contoh di pertemuan lain. Tindakan berbahaya, yaitu melakukan pekerjaan tanpa wewenang. Jadi melakukan pekerjaan yang bukan wewenangnya. Bekerja dengan kecepatan ya, di luar normalnya. Jadi tergesa-gesa. Membuat alat pengaman tidak berfungsi. Memakai peralatan yang tidak aman. Atau bahkan tidak menggunakan peralatan.
melakukan proses yang tidak aman, posisi atau sikap tubuh, bekerja pada objek yang berputar, ya, mengalihkan perhatian, lalai menggunakan alat pelindung. Ini adalah tindakan berbahaya. Pencegahan kecelakaan kerjanya bagaimana? Satu, menaati peraturan, ya, dengan adanya peraturan dulu di instansi atau di tempat kita bekerja. Ada aturan yang jelas. Ada standar bekerjanya. Ya. Diawasi, berarti ada pengawasnya. Ada penelitian teknik, jadi tindakan kita, teknik kita itu sudah berbasis riset. Ya. Kalaupun tidak berbasis riset, berarti dia berbasis referensi yang benar. Ya, jadi harus ada referensinya, tidak asal. Penelitian medis, psikologis, dan statistik, ya. Kemudian dengan pendidikan, pelatihan, ya, pendidikan lanjut, pelatihan, persuasif, ya, promosi, serta asuransi. Ini yang terakhir adalah asuransi. Jadi diasuransikan jika, ya, anggota pekerja mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan kerja, ya, itu dimulai yang diasuransikan, yang dapat diklaimkan itu ketika mulai keluar rumah menuju tempat kerja, melewati jalan yang biasanya. Ya. Begitu juga sampai pulangnya. Jadi berangkat sampai pulang ini bagian dari pekerjaan. Kalau ada yang celaka selama mengendarai motor menuju tempat kerja, itu bagian dari kecelakaan kerja. Jadi tidak hanya di lingkup instansi kita bekerja ya, tapi di perjalanan kita juga ditanggung. Nah, cuman tidak boleh ya. Jadi arahnya ke kanan, kok dia, oh saya pulang kerja mau mampir dulu beli di mana. Ya. Kemudian kecelakaan kerja diklaimkan. Tidak bisa. Karena apa? Karena dia bukan arah yang normal untuk pulang ke rumah. Ya. Harusnya lewat jalur yang kanan, kok dia ke kiri. Ya. Itu di luar klaim kecelakaan kerja. Ya. Sehingga ya kalau mau berangkat kerja, pulang kerja ya pulang dulu ya. Ya, tapi kalau ada keperluan ya harus direlakan bahwa jika terjadi suatu hal itu di luar klaim kecelakaan kerja. Ya, demikian. Oh, masih ada ternyata. Faktor maaf. Faktor manusia ya. Faktor manusia, ini faktor-faktor tadi yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Faktor manusia ini cenderung dominan ya di lingkungan konstruksi bangunan ya. Pekerja heterogen, tingkat skill dan edukasi berbeda, pengetahuan tentang keselamatannya juga rendah. Ini faktor manusia yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Perlu penanganan khusus. Ya. Faktor teknis berkaitan dengan kegiatan atau kerja proyek seperti penggunaan alat dan alat berat, penggalian, pembangunan, pengangkutan, disebabkan oleh kondisi teknis dan metode kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan. Untuk pencegahan faktor manusia, maka harus dipilih tenaga kerja, terutama tadi yang kompeten. Kompeten sesuai kewenangan, baik berdasarkan pendidikan maupun pelatihan, pengalaman. Pelatihan sebelum memulai kerja, jadi harus dilatih. Pembinaan dan pengawasan. Maka sekarang ada tenaga khusus K3. Penjagaan faktor teknis, perencanaan kerja yang baik, pemeliharaan dan perawatan peralatan, pengawasan, dan pengujian penggunaan metode teknik konstruksi yang aman, penerapan sistem manajemen mutu. Ya. Prinsip dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 adalah sentralisasi dan desentralisasi kebijakan K3, manajemen partisipatif, ya, jadi pekerja terlibat ya, di dalam merumuskan K3. Pemberdayaan pekerja dan pengusaha. Prinsip dan syarat dari K3 adalah mencegah kecelakaan dan mengurangi kecelakaan serta penyakit akibat kerja. Selesai?
Demikian untuk kuliah pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di grup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.